Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur teks berita, sekarang kita lanjutkan pada struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Namun, sebelum kalian lanjutkan pada materi, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berikutnya. Struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita atau yang biasa disebut dengan teras berita. Bisa juga disebut dengan lead. Pada bagian ini mencangkup seluruh isi berita secara singkat dan terdapat unsur adik simba atau 5W1H. Contohnya, dalam sebuah berita yang berjudul Rem Blong, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Kepala beritanya berisi, telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2020. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Kita analisis bersama ya. Pertama, di situ ada kata kecelakaan yang bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Kemudian ada kemarin malam, tanggal 4 Maret 2020 yang menjawab pertanyaan kapan. Dilanjutkan dengan di Jalan Tol Cipali bisa menjawab pertanyaan di mana. Dan seorang anak muda yang bernama Agus bisa menjawab pertanyaan siapa. Serta ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Struktur yang kedua yaitu tubuh berita. Pada bagian ini umumnya berisi mengenai kronologi peristiwa yang disajikan atau biasa juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Contohnya, mobil bernomor polisi P3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan karena mengalami rem blong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Nah, di situ terdapat konjungsi karena. Berarti menunjukkan jawaban dari pertanyaan mengapa. Ada sebab ya. Dan struktur yang terakhir yaitu ekor berita. Pada bagian ini berisi informasi yang dianggap kurang penting. Biasanya juga bisa berupa kesimpulan. Contoh, untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Seperti teks-teks yang lain, teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, verba transitif. Verba transitif ini memiliki makna kata kerja yang memerlukan objek. Jadi, predikatnya bisa diawali dengan me atau di. Kalau me bisa dipasifkan, diubah menjadi di.
Jika di, bisa juga diaktifkan, diubah menjadi me. Contohnya, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Sebuah mobil mewah itu subjek, menabrak predikat. Menabrak apa? Nah, berarti dia masih memerlukan objek, yaitu pembatas jalan. Contoh yang kedua, sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Dikemudikan itu menduduki posisi predikat. Kan masih butuh penjelasan ya. Dikemudikan siapa? Nah, selanjutnya ada objek. Paham ya? Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu verba pewarta. Verba pewarta ini digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Contohnya, ujarnya, berkata, mengatakan, menginformasikan, menjelaskan, dan sebagainya. Contoh dalam sebuah berita. Eva Kairunisa mengatakan. Nah, di situ ada kata mengatakan, kemudian diikuti dengan kalimat langsung. Nah, mengatakan itulah yang disebut dengan verba pewarta, atau bisa juga diganti dengan Eva menjelaskan, Eva menginformasikan, Eva memaparkan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada adverbia. Adverbia ini adalah kata keterangan. Contohnya, sebuah kejadian tidak terduga terjadi di komplek perumahan Gria Jaya di Bekasi kemarin malam pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Di situ ada di kompleks perumahan Gria Jaya di Bekasi, itu adalah adverbia ya, keterangan tempat. Sedangkan kemarin malam pukul 22:14 itu adalah adverbia atau keterangan waktu. Bisa membedakan ya. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Sedangkan temporal, tempo, itu artinya waktu. Jadi, konjungsi temporal merupakan kata penghubung keterangan waktu. Biasanya ditandai dengan adanya kata ketika, lalu, saat, kemudian, sebelum, sesudah, setelah, seraya, sejak, dan sebagainya. Nah, contoh jika digunakan dalam teks berita yaitu rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tidak tersisa. Peristiwa itu terjadi ketika sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Di situ ada konjungsi ketika yang menunjukkan keterangan waktu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita, terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung ini merupakan sebuah kalimat hasil kutipan dari seseorang, persis seperti yang dikatakan. Biasanya ditandai dengan tanda petik. Contohnya, buka tanda petik ya. Sekolah yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa, tutup dengan tanda petik, ujar Pak Hadi. Nah, itu adalah contoh kalimat langsung. Sedangkan kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat tidak langsung, berarti berlawanan ya. Apa itu kalimat tidak langsung? Ya,
Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Jadi intinya sama, namun kalimatnya tidak sama. Biasanya ditandai dengan adanya konjungsi penerang bahwa. Contoh, Pak Hadi mengatakan bahwa sekolah yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Tahu bedanya ya, kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir ada kalimat atau kata baku. Nah, kata baku ini adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, beberapa rumah sakit melakukan praktik pengobatan khusus penderita obesitas. Nah, yang benar adalah praktik, bukan praktek. Ya, penulisannya pakai PRATKIK, bukan praktek. Sedangkan khusus itu penulisannya pakai KHUSUS, bukan KUSUS. Nah, kata-kata yang salah sering kita jumpai ya, tapi dalam berita itu tidak boleh digunakan. Harus tepat sesuai dengan KBBI. Contoh yang kedua, dalam musibah itu Pak Andi mengalami kerugian sekitar 800 juta rupiah, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Penulisan akta ini sering kita jumpai pakai akte, itu salah ya. Dan ijazah itu bukan pakai ijazah, melainkan ijazah. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita tutup pembelajaran pada kali ini dan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.